Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Uskup Agung Slovakia, Nunciator Apostolik Vatikan Kedua, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Slovakia, Duta Besar dan Perwakilan Negara Sahabat, para akademisi, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala berkah yang diberikan kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Uskup Agung Slovakia atas pertemuan ini, sehingga kita dapat berdiskusi tentang penguatan dialog lintas agama dalam rangka berkontribusi kepada perdamaian dunia. Saya juga ingin sampaikan bahwa kunjungan saya ke Slovakia kali ini adalah untuk pertama kali sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya berharap kunjungan ini akan mempererat hubungan antara kedua negara, utamanya di bidang kebudayaan dan kehidupan keagamaan. Yang mulia, kita menyaksikan dengan keprihatinan bahwa perdamaian dunia saat ini sedang mendapatkan ujian yang begitu berat. Menurut Indeks Perdamaian Global tahun 2023, konflik global semakin marak. Tahun 2008 ada 58 negara yang terlibat dalam konflik eksternal dan saat ini sudah menjadi 91 negara. Konsekuensinya, angka kematian akibat konflik global meningkat, termasuk korban sipil yang tidak bersalah, perempuan dan anak-anak. Belum lagi dampak kerugian ekonomi mencapai hingga 17,5 triliun US dollar pada tahun 2022. Setara dengan 13% dari GDP global. Ini menjadi bukti bahwa peperangan dan konflik hanya akan menciptakan penderitaan dan kemunduran. Di antara konflik-konflik yang masih terjadi, kekerasan atas nama agama dan juga kepercayaan juga meningkat. Saya yakin para pemimpin agama yang hadir di sini memiliki pandangan yang sama bahwa kekerasan berbasis agama dan kepercayaan tidak dapat diterima. Namun kita tidak boleh kehilangan harapan. Melalui perkembangan teknologi, kita dapat menyaksikan bagaimana rakyat di berbagai penjuru dunia berpihak pada perdamaian dan menyuarakan penolakan atas tragedi kemanusiaan. Umat manusia menginginkan perdamaian. Oleh sebab itu, para pemimpin dunia, pemuka agama, kelompok intelektual, dan kelompok masyarakat sipil mesti bekerja sama dan melakukan upaya terbaik di dalam mewujudkan perdamaian dan mengurangi konflik di dunia. Hadirin yang saya hormati, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para tokoh agama dan kaum intelektual dalam mewujudkan dunia yang damai dan sejahtera adalah dengan melaksanakan dialog lintas agama. Dalam konteks ini saya mengutip pendapat filsuf Jerman Han Kung yang mengatakan bahwa tidak ada perdamaian antara bangsa-bangsa tanpa perdamaian antar pemeluk agama. Tidak ada perdamaian antar agama tanpa dialog lintas agama. Tidak ada dialog lintas agama
tanpa investigasi terhadap fondasi agama-agama. Pilihan investasi penyelenggaraan dialog antar agama dan antar budaya merupakan sarana ideal untuk membangun jembatan komunikasi antar pemeluk agama dan pemeluk internal agama. Ketika ada banyak referensi kognitif, persepsi budaya berbeda, ideologi politik yang berwarna, kebutuhan akan dialog menjadi nyata. Bagi Indonesia, dialog lintas agama telah menjadi fitur penting diplomasi sejak tahun 2004. Melalui dialog antar agama, para pemimpin agama dan pemeluk agama menunjukkan sikap bahwa keberadaan agama di dunia tidak boleh disalahgunakan untuk membangun permusuhan, mempertajam perbedaan, melunturkan kesetaraan, memperlebar jurang ketimpangan, dan membangun rivalitas. Dalam dialog lintas agama dan budaya, para pemuka agama dan kaum intelektual juga memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang menjadi kepentingan peradaban dan kemanusiaan. Melalui platform ini, kita promosikan sikap saling menghormati hak-hak orang lain, membangun etika sosial dan global dalam menangani persoalan, menyebarkan budaya moderat untuk menangkal ekstremisme, di samping berkontribusi dalam gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia serta mencegah kerusakan lingkungan hidup. Dalam konteks Islam, dialog untuk perdamaian merupakan satu keniscayaan sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin yang disebut dalam Al-Quran, rahmat bagi seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Dengan misi rahmatan lil alamin tersebut, Islam mempromosikan kasih sayang, persaudaraan dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, negara, dan hubungan antar bangsa. Sejalan dengan ayat tersebut, Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku bangsa agar mereka saling mengenal, saling mengakui, dan tentu saja saling bekerja sama satu sama lain, serta menghormati perbedaan di antara mereka sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yakni ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ayat tersebut menggambarkan bahwa manusia itu apapun latar belakang, agama, suku, ras, dan negara adalah bersaudara dan harus mengenal satu sama lain. Hal ini berarti Islam mengajarkan manusia untuk hidup berdampingan dengan damai dan berupaya menghindari permusuhan atau antagonis yang berhadap-hadapan. Islam mendorong kerjasama dan tolong-menolong antar manusia. Islam juga mengajarkan pemeluknya untuk melakukan musyawarah dan dialog serta memediasi jika terjadi konflik antar kelompok masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini
saya ingin lebih mengenalkan tentang Indonesia kepada saudara-saudara sekalian. Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Namun Indonesia bukan negara agama. Indonesia didirikan oleh pendiri bangsa yang berbeda latar, nasionalis dan religius. Mereka bersatu mewujudkan Indonesia sebagai negara kesepakatan dengan komitmen pada penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara Indonesia. Indonesia memiliki 17.000 pulau, 278 juta penduduk, 714 suku, serta 1.100 bahasa daerah. Pluralitas telah menjadi identitas bangsa Indonesia sejak didirikan. Untuk menyikapi pluralitas ini, para pendiri bangsa merumuskan moto Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Di Indonesia ada 6 agama yang mendapatkan pengakuan resmi, yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain ke-6 agama tersebut, pemerintah juga mengakui para penghayat kepercayaan. Anak-anak Indonesia diajarkan untuk mengenal dan mempraktekkan tenggang rasa atau menghormati dan menghargai orang lain sejak usia sekolah, agar kelak ketika dewasa, karakter tersebut telah tertanam dalam diri mereka dan dibawa dalam pergaulan masyarakat. Selain itu, kami juga memiliki kearifan lokal di tiap-tiap daerah yang mengandung nilai-nilai luhur yang meninggikan persaudaraan. Kearifan lokal terbukti ampuh menjadi solusi konflik sosial di Indonesia yang sebelumnya sulit diselesaikan secara politis ataupun secara yuridis. Pemerintah Indonesia menerapkan prinsip kebebasan beragama sesuai ideologi Pancasila dan sistem negara Indonesia yang demokratis. Meski begitu, toleransi dan moderasi tetap menjadi prinsip yang menjaga agar pelaksanaan kebebasan beragama tidak kebablasan. Sebagai ilustrasi dalam mendirikan rumah ibadah bagi pemeluk agama di Indonesia, jumlah umat Islam sekitar 237 juta dengan masjid berjumlah sekitar 296.000, rasio 1:800. Jumlah umat Kristen kurang lebih 20 juta dengan gereja berjumlah sekitar 60.000 dengan rasio 1:339. Jumlah umat Katolik sekitar 8,4 juta dengan gereja berjumlah 11.000 dengan rasio 1:626. Jumlah umat Hindu adalah sekitar 4,6 juta dengan pura berjumlah sekitar 24.000 dengan rasio 1:161. Jumlah umat Buddha kurang lebih 2 juta dengan vihara berjumlah sekitar 2.300 dengan rasio 1:723. Jumlah umat Konghucu adalah sekitar 73.000 dengan kelenteng berjumlah 552 dengan rasio 1:212. Dalam merawat kedamaian dan kerukunan, kami menggunakan 4 bingkai pendekatan, yaitu bingkai teologis, yakni mensosialisasikan teologi kerukunan dan kedamaian pada masing-masing agama yang ada di Indonesia. Bingkai politik, yaitu penguatan loyalitas kesepakatan nasional
yaitu kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bingkai sosiologis yaitu revitalisasi kearifan lokal yang mendukung kehidupan yang damai dan rukun, di mana berbagai daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan pertikaian dan konflik. Yang keempat adalah bingkai yuridis, yakni penguatan regulasi tentang kehidupan bangsa secara rukun dan damai, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Umat Islam di Indonesia didorong untuk merekatkan ikatan persaudaraan yang meliputi 4 bentuk, yaitu persaudaraan dalam satu agama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan keagamaan, ukhuwah diniyah, persaudaraan kebangsaan, ukhuwah wataniyah, persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah insaniyah. Di samping itu kami juga membentuk forum kerukunan umat beragama, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, yang anggotanya terdiri dari majelis-majelis agama yang ada di Indonesia untuk mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama dan sekaligus menyelesaikan jika terjadi perselisihan internal dan lintas umat beragama. Yang mulia dan hadirin yang saya hormati, sebagai penutup saya ingin menyampaikan harapan dan ajakan kepada kita semua. Pertama, saya ingin menyerukan agar para pemuka agama di dunia untuk memperkuat kerjasama dalam pencarian solusi damai untuk konflik di dunia, termasuk yang bersumber atau yang dilatar belakangi agama. Dialog lintas pemeluk agama merupakan panggilan penting kemanusiaan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia yang menginginkan hidup damai, aman, dan sejahtera terlepas dari keyakinan dan agamanya. Kedua, kita harus memperkuat moderasi dan toleransi. Solusi manajemen moderasi beragama merupakan instrumen penting dalam mencegah konflik, membangun konsensus, dan menjaga persatuan dan kesatuan sehingga terwujud tatanan dunia yang damai. Yang ketiga, untuk menguatkan pemahaman budaya dan pemahaman lintas agama, saya mengajak dibentuknya satu platform kerjasama antara Indonesia dan Slovakia, antara lain berupa pertukaran salin kunjung pemimpin agama Indonesia dan Slovakia, dan saya yakin ada banyak gagasan dan pengalaman yang dapat dibagi antara Indonesia dan Slovakia dalam rangka memperkuat moderasi dan toleransi antar umat manusia di dunia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan pertolongannya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.